Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jurnal yang meliputi kriteria menentukan populasi, sampel yang termasuk, kriteria inklusi dan eksklusi, desain dan intervensi, randomisasi, kelompok kontra siapa, kelompok perlakuan siapa, blending atau tidak, open label, serta hasil dari pembahasan. Di sini jurnal yang akan kami bahas adalah pengaruh pemberian ekstrak etanol daun Afrika terhadap kadar asam urat darah jantan mencit. Pendahuluannya, hampir semua orang pernah mengalami keluhan pegal-pegal, nyeri, dan linu. Keluhan ini tidak berpengaruh pada usia dan jenis kelamin. Asam urat sering dijadikan penyebab utama dari berbagai keluhan-keluhan nyeri dan linu. Asam urat sering dijadikan biang keladi dari berbagai keluhan pegal-pegal atau nyeri dan linu, seperti di punggung dan persediaan yang berlangsung menahun. Kemudian kriteria menentukan populasinya. Di sini kami menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mencit, sedangkan sampelnya adalah mencit jantan sebanyak 15 ekor dengan 3 kali rapitel. Terkait untuk penelitian mengenai uji efektivitas ekstrak etanol daun Afrika terhadap kadar atau urat darah mencit jantan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dari penelitian ini yaitu apakah ekstrak etanol daun Afrika dapat menurunkan kadar asam urat darah mencit jantan dan pada konsentrasi berapa yang memberikan pengaruh yang lebih baik dalam menurunkan kadar asam urat dalam mencit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa ekstrak etanol daun Afrika dalam menurunkan kadar asam urat pada mencit jantan dan untuk menentukan konsentrasi ekstrak etanol daun Afrika yang lebih baik untuk menurunkan kadar asam urat darah mencit jantan. Kemudian kriteria sampel yang termasuk itu, yang pertama populasi target, harapannya berupa klinik dan demografi. Karakter klinik yakni adalah penderita yang asam urat serta pegal-pegal. Kemudian kriteria demografinya sebenarnya di sini tidak dijelaskan usia, tidak di sini dijelaskan keluhan ini tidak bergantung pada usia dan jenis kelamin, maka kami tidak menentukan usia atau kriteria demografinya. Kemudian populasi terjangkau di sini meliputi klinik, terus kriteria demografi, kriteria waktu, serta kriteria tempat. Di sini sudah saya jelaskan kriteria klinik tersebut meliputi penyakit asam urat. Selanjutnya kriteria demografi itu usianya tidak disebutkan atau tidak berpengaruh pada usia serta jenis kelamin. Kemudian kriteria waktunya sudah dijelaskan. Waktu dan tempat penelitian, kriteria waktu dan kriteria tempat penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober tahun 2018 di Laboratorium Fitokimia di Laboratorium Farmakologi jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi di sini subjek inklusinya subjek orang atau peserta, yang dimana subjeknya itu meliputi populasi dalam penelitian ini meliputi mencit jantan sebanyak 15 ekor dengan 3 kali rapitel. Sedangkan subjek eksternalnya itu pengaruh atau efek samping dari penggunaan dosis yang akan diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kepada Nela Oktiani dipersilakan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang desain dan intervensi, kemudian random, kemudian kelompok kontrol. Yang pertama, karena kita di sini meneliti suatu jurnal penelitian, maka rancangan penelitian itu ada dua ya. Yang pertama kan eksperimental dan observasi. Yang kita ambil dari jurnal ini adalah eksperimental. Yang pertama ada praklinik dan klinik. Karena kita menggunakan klinik, maka kita desainnya itu menggunakan RCT. Kemudian kalau kita menggunakan praklinik, maka kita menggunakan in vivo karena kita menggunakan hewan uji. Itulah desainnya, yaitu menggunakan eksperimental RCT dan in vivo. Terus di sini randomnya di jurnal ini randomnya kita menggunakan di bahan uji daun Afrika itu, pengambilan bahan ujinya kita menggunakan materi random yang dimana diambil secara acak, seperti bahan sudah dijelaskan di situ ya, pengambilan bahan uji dan aplikasinya. Kita bahan berupa daun Afrika diambil tolong dinaikkan sekali ya, di bahanan itu pengambilan hewan itu ya, stop. Di sini bahan berupa daun Afrika diambil dari Rentapacilese, Kecamatan Rantipo, Kabupaten Toraja Utara. Daun Afrika diambil dan dibersihkan pada air mengalir, lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Kenapa dikatakan ini adalah random? Karena pengambilannya secara acak, dan secara acak itu bisa langsung kita ambil pada tempatnya, pada populasi langsung kita ambil pada tempat pertumbuhan tanaman tersebut. Itulah randomisasi dari jurnal ini, termasuk randomisasi ya. Kemudian di sini ada kita menggunakan kelompok kontrol dan kelompok intervensi ya. Karena kita menggunakan kedua kelompok ini berarti sudah masuk ke dalam validasi internal, dan jika sudah masuk ke validasi internal, maka sudah meliputi jurnal ini baik ya, kita gunakan. Selanjutnya kemudian sini coba diturunkan sekali lagi, ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Di sini sudah ada kelompok kontrolnya, yaitu menggunakan kelompok kontrol negatif dan kelompok kontrol positif. Kelompok kontrol negatif ini kita menggunakan NACMC 1% secara per oral. Kemudian kelompok 2 sebagai kontrol perlakuan diberikan 0,3% secara per oral. Kelompok ini dibagi dalam 5 kelompok ya, yang duanya kelompok kontrol dan yang duanya kelompok intervensi. Selanjutnya, validasi eksternal. Tadi kan validasi internal meliputi kontrol dan randomisasi, sudah meliputi semuanya di dalam jurnal. Selanjutnya, kalau validasi eksternal itu apakah sudah bisa dipublikasikan dan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi, jurnal ini sudah bisa dipublikasikan dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, di sini ada setarakan dosis. Dosisnya juga sudah tercantum pada jurnal ini. Dosis dari bahan yang kita pakai untuk masing-masing kelompok kontrolnya sudah tercantum dan sudah disetarakan sedemikian rupa. Coba lihat dosisnya sekali.
jelas dia. Baik, tunggu sebentar Ibu. Ini konsentrasi ya? Yang di atas lagi. Sudah. Apa? Yang ini? Apa ini masuk ke hasil ini? Ada kan dia bilang itu ada pengambilan dosis gitu. Di bawahnya Afrikan. Oh ini nih, dosis ini. Ya. Dosis ini Nel? Coba ke atasnya lagi. Ya. Dari Tidak. awal Yi. Dari tidak ada. Tuh. Oh sini, dosis kalium. Itu penentuan. Jadi sebelum kita melakukan perlakuan kelompok kontrol dan kelompok intervensi atau perlakuan, di sini sudah kita menetapkan dosisnya dulu karena kita menggunakan main sheet, jadi kita harus menentukan dosisnya karena menggunakan suspensi, jadi harus menentukan dosis menggunakan suspensi seperti apa. Jadi sudah jelas di sini berapa banyak dosis yang kita pakai. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh saudari Saskia dan Trisna. Terima kasih kepada Nela. Selanjutnya adalah blending. Kepada saudari, dipersilakan. Kepada saudari Saskia. Berdasarkan hasil jurnal yang kami teliti, maka dapat kami simpulkan hasilnya adalah asam urat merupakan senyawa kimia hasil akhir dari metabolisme atau nucleic acid atau metabolisme purin dalam tubuh. Penyakit asam urat terjadi jika kadar asam urat dalam tubuh berlebihan atau bisa disebut dengan hiperuricemia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun Afrika atau Phernomia amidaclinidal terhadap kadar asam urat darah mencit jantan yang sebelumnya telah dinaikkan kadar asam urat darahnya dengan pemberian kalium oksonat dan pemberian ekstrak daun Afrika dengan menggunakan konsentrasi 0,3%, 0,6% dan 0,9% B/F. Dan suspensi allopurinol dapat menurunkan kadar asam urat darah mencit 0,2 sampai 2 mg per dl. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata presentasi menurunkan kadar asam urat darah mencit setelah pemberian NaCMC 1%, B/F sebanyak 2,87%, pada ekstrak 0,3%, 0,6% dan 0,9% B/F sebanyak 6,07%, 15,90% dan 0,8%. Sedangkan pada pemberian suspensi allopurinol terjadi presentasi penurunan kadar asam urat darah sebanyak 64,91%. Berdasarkan histogram di atas menunjukkan bahwa allopurinol memiliki efek urat setelah induksi adalah 4,1 mg per dl.
dan rata-rata kadar asam urat setelah perlakuan adalah 4,01 mg per dl dengan persen penurunan kadar sebesar 2,87%. Pada konsentrasi 0,3%, rata-rata kadar asam urat setelah induksi adalah 4,33 mg per dl dan rata-rata kadar asam urat setelah perlakuan adalah 4,15 mg per dl. Dengan persen penurunan kadar sebesar 6,7%, konsentrasi 0,6%, rata-rata kadar asam urat setelah induksi adalah 4,43 mg per dl dan rata-rata kadar asam urat setelah perlakuan adalah 3,9 mg per dl. Dengan persen penurunan kadar 15,90%, konsentrasi 0,9%. Rata-rata kadar asam urat setelah induksi adalah 4,03 mg per dl dan rata-rata kadar asam urat setelah perlakuan adalah 3,22 mg per dl. Dengan persen penurunan kadar sebesar 30,08%, hasil ini menunjukkan bahwa potensi NaCMC menurunkan kadar asam urat relatif kecil dibanding dengan pemberian ekstrak daun Afrika 0,3%, 0,6% dan 0,9%. NaCMC dalam hal ini hanya merupakan pembawa yang tidak memiliki efek farmakologis atau tidak berpengaruh dalam menurunkan kadar asam urat darah. Akan tetapi penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh metabolisme dari mencit. Maka kesimpulan dari jurnal yang kami teliti adalah ekstrak daun Afrika Vernomia amygdalina del konsentrasi 0,3%, 0,6% dan 0,9% ppf dapat menurunkan kadar asam urat darah mencit jantan atau mus muskulas. Ekstrak daun Afrika Vernomia amygdalina del konsentrasi 0,9% ppf memberikan pengaruh yang baik dibanding konsentrasi 0,3% dan 0,6% per bf, tetapi potensinya masih lebih rendah dibandingkan dengan pemberian suspensi allopurinol sebagai pembanding P kurang dari 0,05%. Sudah. Baik, terima kasih Saskia. Kepada Nela, mohon untuk melengkapi levelnya. Terima kasih. Tadi saya ambil pembahasannya sedikit, sama hasil sedikit, sama kesimpulannya. Ya, nanti. Gak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Nanti Nela tinggal dia bahas level, berarti Saskia nanti bahas. Trisna bahas sisanya. Apa sisanya, guys? Hasilnya udah. Blending tadi belum dibahas. Sudah dia. Nanti dah. Oh. Baik, di sini saya akan menjelaskan level yang kita ambil pada jurnal ini. Yang pertama, level yang paling tinggi yaitu level 1A, yang mana jurnalnya adalah jurnal review. Sedangkan untuk level yang tertinggi kedua adalah level 1B, di mana level 1B ini adalah jurnal yang mencakup penelitian. Jadi, karena kita melakukan penelitian, mempersempitkan jurnal penelitian, maka level jurnal yang kita ambil adalah level 1B, yaitu level tingkat kedua tertinggi dari level-level sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nela. Selanjutnya untuk Trisna, mungkin Trisna bisa membacakan tabel hasil pengukurannya. Bisa dibacakan, Trisna? Trisna?
Trisna, Dia udah masuk mungkin. Sepertinya sinyalnya masih lelet atau gimana? biar setidaknya ada dia baca. Trisna, oke mungkin Trisna ada gangguannya. Oke, saya bacakan sedikit hasil pengamatan. Hasil pengamatan kadar asam urat darah awal setelah induksi dan setelah perlakuan pada mencit. Perlakuannya ini NaCmCe 1%, yakni pada asam urat awal dengan 1 mg, 1,2 mg, serta 1 mg. Asam urat setelah induksi menjadi 4,4, 3,6, 4,3. Kadar asam pada menit ke-60 serta 120 yang pada yang pertama itu tetap tidak terjadi apa-apa, makanya rata-rata yang tetap juga. Setelah itu yang kedua mengalami penurunan 3,5, dan yang ketiga mengalami penaikan sedikit, makanya rata-ratanya bisa dilihat seperti ini. Kemudian ekstrak daun Afrika. Ekstrak daun Afrika bisa dilihat di sini hampir sama, tapi yang membedakannya itu rata-ratanya dan menitnya bisa dilihat. Tapi ini ekstrak daun Afrika dengan 0,3%. Kemudian perbandingan antara ekstrak Afrika dengan 0,6 serta 0,9% dapat dilihat di tabel ini. Kemudian suspensi allopurinol dengan 0,116% bisa dilihat. Kemudian presentasi penurunan kadar asam urat darah mencit bisa dilihat seperti ini. Kemudian baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.